Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Artamani Kota Bandung, semuanya sehat walafiat, segar bugar, udara sejuk-sejuk dingin karena tadi malam baru saja diguyur hujan. Kemudian kita pada pagi hari ini sudah dalam keadaan bangun, dalam keadaan cager bager, bener pinter, mudah-mudahan oke singer ya. Dan pada saatnya kita satu dengan yang lain bisa silih asih, silih asuh, silih asah, silih tingkat kendarajat, yang silih wangian, silih sengitan. Sehingga pada saatnya kita akan benar-benar mendapatkan apa yang disebut Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan kita bermohon panjang umur karena Rasul mengatakan khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya, baik amalnya. Dan orang yang amalnya terbaik adalah orang yang kata Rasul man ta'allamal Qur'an wa 'allamah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di pagi hari ini kita lanjutkan nikmat kita belajar dan berbahagia dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan pagi hari ini kita akan membaca surat An-Naml. Ya, masih surat An-Naml. Surat An-Naml, surat tentang semut, dan kita akan baca mulai ayat ke-76. Ya. Surat An-Naml mulai ayat ke-76. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama dan sambil mencari surat An-Naml 76 saya absen dulu nih dari Saung Tahfidz Al-Qur'an yang ada di Sumedang. Ada Ibu Eis Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an yang ada di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, ya ada Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an di mana ini? Bojong Soang, Kota Bandung, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Kemudian dari Saung Tahfidz Al-Qur'an di Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dan dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Kemudian dari Bandung ya Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi bersama keluarga besar radio dan kru serta keluarga besarnya. Pagi hari ini kita lanjutkan surat An-Naml ayat ke-76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه
وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوجعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبشرا.
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. ويوم ينفخ في الشور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifuna wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Amin. Allahumma arhamna. Mudah-mudahan Bapak Ibu bacaan kita yang baiknya yang benarnya dari ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini dari mulai ayat ke-75 surat An-Naml sampai ya 76 sampai akhir surat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang baiknya dan yang salahnya diampuni kesalahan kita dari bacaan kita dan diberikan kesempatan untuk terus menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Setelah kita membaca, tentunya kita ingin mendapat pemahaman yang benar agar kita mampu mengamalkan secara benar dan amalan yang kita lakukan benar-benar akan mendatangkan kenikmatan berupa syifa dan rahmat bagi kita yang membacanya dan juga yang mendengarkannya dan kita mampu menyebarluaskan menyampaikan kenikmatan dari Al-Qur'an ini kepada sesama di sekitar kita insya Allah. Yuk kita gunakan alat bantu kita berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mulai ayat ke-76 surat An-Naml. Sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Jadi Bani Israel ini Bapak Ibu tibahula tibarang Nabi Musa alaihi salam gawe nate para sea 12 keturunan Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub ini teu alakur, ya, teu akur dina kahirupan teh. Apakah dalam rezeki, apakah dalam harta, apakah dalam urusan AWW, teu alakur, parebut, parasea. Ya. Kemudian Allah turunkan kitab namanya Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian oleh Nabi Musa disampaikan, tetapi mereka tetap tidak mau akur. Jadi nepi ka iraha Bani Israel tidak akan akur, nepi ka kiamat nggak bakal akur. Parasea gawe nanti Bapak Ibunya, bukan hanya pasea siga urang pabaeud-baeud, tapi termasuk saling bunuh di antara mereka, saling fitnah, saling hujat di antara mereka sendiri. Belum lagi kalau dengan orang-orang yang di luar Bani Israil. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman kita bahwa Bani Israel yang 12-nya itu tidak akur sejak masih ada Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub masih ada, Bani Israel ini sudah tidak akur. Bahkan di antara yang bedegong-bedegong, ya, kan ada yang bedegong anak-anak dari Nabi Yakub ini yang tidak suka ketika Nabi Yusuf diperlakukan baik oleh bapaknya, kemudian dicemplungkan ke dalam sumur. Nah, waktu Nabi Yusuf dicemplungkan dalam sumur, yang 10 ini sebenarnya tidak sepakat di antara mereka. Aya nu keukeuh kudu dicemplungkeun, aya nu ulah cenah karunya, aya oge nu lah daripada cemplungkeun mah sepayahan bikin ka ajagnya, ke anjing hutan. Tidak sepakat dan akhirnya karena ada yang keras suaranya dan yang paling galak namanya Yahuda, maka cek Yahuda nurut sia ka aing moal ancurkeun kana jero sumur. Akhirnya Nabi Yusuf diasupkeun ka jero sumur.
Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dan kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan kemudian ketika itu semuanya tunduk patuh kepada Nabi Yusuf termasuk Yahuda. Tapi Yahuda teh api-api waktu disuruh hormat ke Yusuf. Di belakangnya dia ngomong kepada saudara-saudaranya, oke lah, hari ini Yusuf yang aku hormati, tapi silahkan kalian saksikan bahwa pengikutku, kata Yahuda, pasti lebih banyak dari Yusuf. Sekarang aja aku hormat ke Yusuf. Sorry ya, kan gitu. Kata si Yahuda. Dan sampai sekarang masih ada kelompok itu dan tidak akan musnah sampai kiamat. Kelompok itu disebut sekarang Yahudaisme atau Yahudi. Pahamnya adalah harap, iri, dengki, jahil, aniaya, ras-rasan ke manusia. Dan sekarang dipraktekkan oleh yang namanya Israel. Ternyata gitu. Kan jelema tuh. Jangankan kepada orang-orang di luar keluarganya, kepada keluarganya juga yang nggak sepakat, yang nggak sepaham, dihabisinya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus paham dalam kehidupan ini. Apakah keturunan Yahuda ini harus berupa keturunan nasab? Iya, tetapi sifat-sifat jiwa-jiwa Yahudanya bisa jadi nempel dalam diri kita. Harak, jahil, aniaya, tersep ningali batur beunghar, tersep ningali batur majunya, hayang ngajungkirkeun we, puas ningali batur sangsara. Nah, siapa itu teh? Jiwa-jiwa Yahuda. Dalam Al-Qur'an disebutnya maghdubi alaihim. Nah, jiwa-jiwa Yahuda itu adalah jiwa-jiwa buraung, jiwa-jiwa sombong, jiwa-jiwa bedegong sampai dimurkai Allah. Disebutnya kaum yang maghdub. Ya, itu Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak jiwa di dalam Bapak Ibu kaum yang maghdub? Teresep ningali batur senang, tapi senang ningali batur sang sara. Ya, begitu. Oh, sok karunya kan gitu. Nikot atau mun batur kajukan jincet punya. Tapi ada yang iri kalau lihat orang lain maju. Ya, perhatikan. Jadi di ayat ini disebutkan sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kembali dijelaskan, Al-Qur'an bagi orang-orang yang Bani Israel sombong itu adalah benar-benar akan memberikan penjelasan. Kenapa ribut terus? Kenapa pasea terus? Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Dijelaskan semuanya dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian Al-Qur'an juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah Bapak dan Ibu hari ini merasa mendapat petunjuk Al-Qur'an? Merasa mendapat rahmat dari Al-Qur'an? Atau ngerasa sangsara lamun berdekat-dekat dengan Al-Qur'an? Wah, cara ngaji we terus teu beunghar-beunghar. Emang kudu beunghar kan gitu ya. Lamun can beunghar berarti ngajina can bener. Kakang jeung Nabi mah beunghar ku sabab ngajina bener. Tapi beunghar lain berarti boga mobil buruk di jero buruk di pantau. Eta mah beunghar hate. Nah, beunghar jembar mana mencek bahasa orang. Bu ya, gitu. Kira-kira orang kaasum tuh Bu yang mendapat petunjuk dan rahmat dari Al-Qur'an. Hayang mah asup tapi boro-boro, kadang kurang menjadi bunglon, kadang tergantung kebutuhan. Pas asup waktu sholat jeung pembagian sembako bareng, kira-kira waktu sholat heula sembako heula padul sholat heula tentunya pas sholat subuh jeung kudu ka pasar dudu lungsuk ya ka kebon dudu lungsuk mana heula wadul karena orang teh menang rawat dan petunjuk ngaraksa orang beriman tidak, tapi sok sanajan kitu urang gede harapan ya Allah hampura geuning kieu kalakuan kami teh hampura ya Allah hayang teuing ya aya menang petunjuk dan mendapat rahmat itu Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya
dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Sebab itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu, Al-Qur'an ini diturunkan pada awalnya tidak ada umat Islam ketika Al-Qur'an ini diturunkan. Tetapi yang ada umat apa Bu? Yahudi, Nasrani, kemudian Syabi'in. Nah, Yahudi yang mendapat kitab Taurat dan Zabur. Nasrani yang mendapatkan kitab Injil. Katanya Yahudi nurut ke Nabi Musa, ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Daud. Katanya namanya Nasrani nurut ke Nabi Isa. Tapi mereka kebablasan. Malah Nabi Isa dianggap malah kitab Taurat tidak mengajarkan bahwa Allah punya anak, mereka menganggap Allah punya anak. Ini kebablasan. Disebutnya Yahudi maghdub dan yang Nasrani molid. Nah, ada satu kelompok lagi yang namanya Syabi'in. Dia tidak mempelajari Taurat, tidak mempelajari Zabur, dia juga tidak mempelajari Injil, tapi dia mah sakahayang perut nasorangan, alias mengikuti apa yang dibawa oleh turunannya. Nah, yang Syabi'in ini ketika disampaikan agama Islam, ketika disampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka mereka langsung mengambil tempat untuk saya pasrah dan saya tunduk patuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dilakukan. Siapa yang pertama kali bersahadat setelah Rasulullah mendapat wahyu? Siti Khadijah. Beliau bukan orang Nasrani, beliau juga bukan orang Yahudi, tapi beliau orang Quraisy yang waktu itu agamana terjelas. Ya, disebut terjelas teh Syabi'in. Ya. Kemudian Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah kemudian Kencan. Pembantu nahla, saya pembantu itu Bu. Zaid bin Aris. Kemudian Sayyidina Ali, kemudian temennya namanya Abu Bakar, terus gitu ya, sampai kepada bapak dan ibu. Merasa nggak dulu itu belegu kita itu Bu? Merasa. Di mana belegugna? Ya, di najero beteng, di kaluar tina beteng indung masih kene belegu, kurang ngerti sahadat teh teuing iraha nya punya. Meureun pas kawin cek pada teh asyhadu alla ilaha illallah, eta ge bari jeung salah cek pateguh asyhadu an deui nya, asyhadu an deui kawin teh lain asyhadu Allah, asyhadu an we kitu nya. Sabab bisa jadi aya jelema nu keur nikah sahadat tapi teu ngarti kana sahadat. Astagfirullahaladzim, beureun nepi ka ayeuna ge teu ngarti urang teh sahadat dan naon. Dah kana sunnahna ge tara nya. Sakalina sunnah teh mungkin eta we mun malam Jumaah cenah sunnah Nabi kitu nya. Bener Bu. Jeung lamun nu nyaranung eta teh cenah sunnah Nabi, eta we sunnah teh. Ai sunnah bageur berehan asihan ke batur nya deudeuhan boro-boro nya gitu. Atau sahadat pada ti iraha. Arek nepi ka iraha, kan gitu pertanyaan. Pertanyaan itu harus disampaikan kepada kita. Sudahkah saya bersahadat? Sudahkah saya memeluk Islam? Lamun geus bersahadat geus Islam, geus ngalaksanakeun atawa encan? Terus abdi mah geus apal Quran encan, bolo-bolo, gitu ya. Lain boro-boro, bolo-bolo nya. Sakuliah gesok bulak-baliknya, watini balik kana wal asri kan gitu nya punya. Sok pahili terus Bu akum dinu muncul kapangina gitu ya. Jadi penegasan di sini Tuhanmu menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Sebab itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin atau memalingkan orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Jadi Bapak Ibu, jelema nu teu ngikuti agama Islam, nu teu ngikuti Al-Qur'an jeung As-Sunnah, eta disebutna teh hatinya itu mati
jeung telingana tuli. Ya. Kenapa? Tidak mau mendengar kebenaran. Ya. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Naudzubillah, mudah-mudahan kealamannya Bu bakal ada nanti katanya ya. Dan dalam bumi ini, nah kami keluarkan sejenis binatang melata. Jadi bakal aya siga orai keluar bari ngomong, aranjeun baredegong nya. Anjeun anu taruli nah teu ngadengekeun Al-Qur'an. Nah, itu teh ada bakal kiamat. Mudah-mudahan teu ngalaman. Tiba-tiba di sisi balong keluar, ular naga. Karena janela padere teh. Dede nah teu ngadenge wae kan gitu nya. Gitu. Kenapa disebutnya binatang melata? Karena manusia itu takut sama binatang melata. Sama ular takut kan? Begitu ada ular tuh, rame. Itu ayam urai. Pada orang yang mangan saya inung cukup. Nya, ibu-ibu anu ngaraji teh, ayam urai di masjid. Padahal ngaliwat urai mati namanya. Itu ternyata itu baru ular yang tidak bisa ngomong. Apalagi kalau dia ular bisa ngomong. Jelang kiamat. Ya. Dan ingatlah ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok, hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, apakah kamu tidak mendustakan ayat-ayatku padahal ilmumu tidak meliputinya, atau apakah telah kamu kerjakan? Dan jatuhlah perkataan yaitu azab atas mereka disebabkan kezoliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripadanya. Kejutan yang daripada kejutan yang ada pada hari itu. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka, tiadalah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi di sini penegasan bahwa di hari kiamat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan akan dibalas dengan apa yang dilakukannya. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikan suci kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu kata Rasul kepada para sahabat yang ada, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran Allah, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamat surat An-Naml dengan penegasan bahwa di hari kiamat nanti masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Allah tidak akan memungkiri apa yang sudah kalian kerjakan. Yang baik akan dibalas yang baik, dan yang jahat akan kembali kepada dirimu. Yang baik balasannya adalah surga, yang jahat balasannya adalah neraka. Ke dalam surga dibagiakeun, disumangakeun wilujeng sumpingnya ke dalam surga.
Ya, ibu bapak gelalebet kan gitunya lamun anu rek kawinan eta mah punya eta ka surga ge gitu tapi lamun ka anu neraka mah siga manusia nu diasupkeun kana jero panjara sirah nu dicekal diridetkeun diasupkeun kana jero panjara nah gitu ya kira-kira ibu pada disumangakeun atau rek diridetkeun hayang nama disumangakeun ya hayang nama dibagiakeun hayang nama dienceng-enceng diencep-encep diaden-aden diagan-agan tapi kalakuan becak si garun tah kelakuan siga setan kan gitu punya cek saya tete bu cek mangdul dul sumpahnya jadi yuk orang ulah jadi runtah tapi kudu jadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ingat yang selalu kita ingatkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam penegasan dari akhir surat An-Naml ini bahwa sebaik-baik manusia